Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dikenali Bernawansi. NIM saya 121840. Channel kami akan membahas tentang rancangan sistem informasi penjualan obat pada obat kemarin dan komunikasi. Latar belakang dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting untuk membantu penyembuhan dari penyakit. Obat juga bisa mencegah penyakit, tapi obat juga dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan jika penggunaannya tidak tepat. Oleh karena itu, penyediaan obat yang benar, lengkap, dan objektif dan sangat membantu masyarakat. Menurut Amin Abdullah dan Prancis Tantri tahun 2016, penjualan adalah bagian dari promosi, dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Menurut Antoni Tanamah dan Wijaya tahun 2017, salah satunya adalah tempat meramu yang menjual obat resmi di bawah nama BPOM yang berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Pada umumnya, apotek mengalami kesulitan dalam pemesanan obat sehingga konsumen menunggu lama untuk mendapatkan obat pesanannya. Apotek Melati Indah Wisma merupakan salah satu apotek yang berada di Bekasi yang masih menggunakan sistem penjualan secara manual. Untuk mengoptimalkan sistem kerja pada apotek, maka diperlukan sistem yang terkategorisasi menggantikan sistem yang sekarang, yaitu sistem manual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul perancangan sistem informasi penjualan obat pada apotek Melati Indah Wisma. 2. Permasalahan yang terdapat pada apotek Melati Indah Wisma yaitu 1. Masih menggunakan sistem manual dalam pemesanan, pembelian, pembayaran obat. 2. Memasukkan semua arsip dan laporan yang masih dicatat dalam. 3. Kurangnya ketelitian dan lambatnya penghitungan hasil penjualan karena masih menggunakan cara manual. Distribution sistem yang akan melihat adalah sistem penjualan obat-obat adalah sistem yang menggunakan platform website sistem dibuat khusus untuk meningkatkan efisiensi dan pelaporan obat hanya obat-obat bisa. Keuntungan yang didapatkan sistem penjualan obat-obatan dengan platform website akan proses penjualan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pencatatan data pembelian tersimpan dalam database yang memudahkan pengguna dalam pencarian data. Hal ini berdampak juga pada kehilangan data pada saat memasukkan data konsumen, meningkatkan kinerja pelayanan apotek, meningkatkan rasa kenyamanan bagi konsumen dan pegawai. Perencanaan aktivitas secara global. Rancangan sistem penjualan obat-obatan apotek Melati Indah Wisma. Tabel 1. Perencanaan aktivitas secara global terdiri dari keterangan aktivitas, jumlah hari, dan biaya. Pertama, analisa desain sistem. Hari kelima, biaya 1 juta. Kedua, rancangan sistem. Hari keempat, 2 juta. Penyempurnaan sistem. Hari ketujuh, biaya 6 juta. 6. Implementasi. Hari ketiga, biaya 2 juta. 7. Biaya lain. Hari ke-13, biaya 20 juta. Total 49 hari dengan biaya 39 juta. Selanjutnya adalah sejarah. Apotek Melati Indah Wisma Asri sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu pada tanggal 2 September 2010. Didirikan oleh Antoni Tarigan S. Pram APT dengan surat izin apotek S/I-A-4-2-BPPT-88/BPPT/S/2010 dengan apoteker Elis Oktaviani S. Pram APT. Apotek Melati Indah Wisma Asri merupakan cabang keempat dari 5 cabang yang mereka miliki. Apotek ini beralamat di Jalan Perjuangan nomor 62 RT 3 RW 8 Harapan Baru, Bekasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Pemilik sarana apotek PSA memiliki tanggung jawab sebagai pemilik dari apotek. Apoteker memiliki tanggung jawab kegiatan harian di apotek. Kasir memiliki tanggung jawab sebagai customer service dan mengolah proses pembayaran. Asisten apoteker bertugas dalam meracik obat dan mengecek persediaan obat. Lalu prosedur sistem berjalan. Pertama, proses pembelian. Pasien membawa resep dari dokter.
dan memberikannya kepada kasir. Dan jika ada konsumen yang tanpa resep dokter, bisa langsung minta jenis obat yang dibutuhkan kepada kasir. Kemudian kasir memberikan resep kepada asisten apoteker. 2. Pembuatan obat. Bagian asisten apoteker mengecek persediaan obat yang ada di penyimpanan obat dan mengambilkan obat sesuai pesanan. Setelah itu membawa obat yang telah dipesan sesuai resep ke bagian kasir. Lalu resep yang tadi diterima disimpan untuk diarsipkan dilaporkan kepada apoteker setiap harinya. 3. Proses pembayaran. Bagian kasir memasukkan obat yang dibeli oleh pasien baik berdasarkan resep mulai dari jenis obat, jumlah, dan harganya. Setelah kasir menginput data pembelian dari pasien dan kemudian menginformasikan harga barang, maka selanjutnya pasien membayar total harga obat yang dibeli. Kemudian kasir mencetak struk pembelian dan memberikan obatnya kepada konsumen. Laporan. Kasir membuatkan laporan harian dari data pembayaran untuk dilaporkan kepada apoteker setiap harinya. Kemudian apoteker membuat arsip bulanan untuk dilaporkan kepada pemilik sarana apotek. Nama saya Ilham Rahmat Akbar, NIM saya 12184656. Selanjutnya, 4. Activity diagram. Dimulai dari konsumen membawa resep dan memberikan ke kasir, lalu kasir menerima resep obat dan memberikannya resep kepada asisten apoteker. Kemudian asisten apoteker menerima resep dan mengecek persediaan obat yang ada di penyimpanan obat, diteruskan mengambilkan obat sesuai resep dan memberikan kepada kasir. Lalu resep obat disimpan untuk dijadikan arsip dan dilaporkan kepada apoteker setiap harinya. Kemudian kasir menerima obat dan menginput data konsumen. Lalu kasir menginformasikan harga barang, dilanjutkan konsumen membayar total harga obat, lalu kasir membuat struk pembelian dan memberikan obat kepada konsumen, kemudian konsumen menerima obat dan selesai. Jika dilanjutkan dari apoteker menerima arsip harian dan asisten apoteker, lalu membuat arsip bulanan untuk pemilik sarana apotik, lalu menerima arsip bulanan dari arsip apoteker. Selesai. Kemudian 5. Bentuk dokumen masukan. Dalam spesifikasi sistem berjalan ini akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan, spesifikasi file. Adapun bentuk dokumen masukan tersebut adalah sebagai berikut. A. Nama dokumen, resep obat. Fungsi, sebagai surat pemesanan obat. Sumber, konsumen. Tujuan, kasir, apotek. Media, dokumen cetakan manual. Jumlah, 1 lembar. Frekuensi, setiap membuat resep obat pasien. Kemudian 6. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen output atau dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan manajemen. Adapun dokumen keluaran tersebut adalah A. Nama dokumen, struk pembelian. Fungsi, sebagai surat penjualan obat. Sumber, kasir. Tujuan, apoteker, pasien. Media, dokumen cetakan komputer. Jumlah, 1 lembar. Frekuensi setiap pembelian obat. 2.2. Analisa kebutuhan sistem. Dalam pembuatan sistem, tentunya harus menganalisa sistem yang akan dibuat. Berikut analisa sistem yang dibuat menurut bagian kerja. Pertama, pemilik sarana apotik. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan pemilik. A. Pemilik sarana apotik bisa melakukan login. B. Pemilik sarana apotik bisa mengelola data menu. C. Pemilik sarana apotik bisa mengelola data pegawai. D. Pemilik sarana apotik bisa mengelola data meja. E. Pemilik sarana apotik bisa melihat data penjualan. F. Pemilik sarana apotik bisa melakukan logout. 2. Pegawai. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan pegawai. A. Pegawai bisa melakukan login. B. Pegawai bisa mengelola data pesanan konsumen. C. Pegawai bisa mengelola data pembayaran. D. Pegawai bisa melakukan logout. Nama saya Ananda Krisna Adrian, NIM 12184776. Saya di sini menjelaskan use case diagram. Skenario use case. Use case name, melakukan login. Requirements, user harus melakukan login. Goal, user dapat masuk ke halaman akun masing-masing. Preconditions, user belum melakukan login. Post condition, user sudah masuk ke halaman login. Valid end condition, gagal masuk ke halaman login. Primary aktor, user. Main flow atau basic path. 1. User masuk ke halaman login.
2. User mengisi form login. 3. Sistem mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. 4. Jika ada diarahkan ke halaman admin. Jika tidak ada memberikan pemberitahuan login gagal. Mengelola data menu. Use case name. Mengelola data menu. Requirements, pemilik dapat mengelola data menu. Goal, pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu. Precondition, pemilik sudah masuk ke halaman admin atau menu. Post conditions, data menu berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Failed end condition, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actor, pemilik. Main flow atau basic path. 1. Pemilik masuk ke halaman admin atau menu. 2. Pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. 3. Jika berhasil, data akan tersimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Mengelola data pegawai. Use case name, mengelola data pegawai. Requirement, pemilik dapat mengelola data pegawai. Goal, pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Preconditions, pemilik sudah masuk ke halaman admin atau pegawai. Post conditions, data pegawai berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Failed end condition, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actor, pemilik. Main flow atau basic. 1. Pemilik masuk ke halaman admin atau pegawai. Pemilik. 2. Pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. 3. Jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Laporan penjualan. Use case name, laporan penjualan. Requirements, pemilik dapat melihat data laporan penjualan. Goal, pemilik. Pre-conditions, pemilik sudah masuk ke halaman admin atau data penjualan. Post conditions, data meja berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Failed end condition, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actor, pemilik. Main flow atau basic path, pemilik masuk ke halaman admin atau meja. 2. Pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data meja. 3. Jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Pemesanan konsumen. Use case name, mengelola data pemesanan konsumen. Requirements, pegawai dapat mengelola data pemesanan konsumen. Goal, pegawai dapat menambah, mengubah, menghapus data pemesanan konsumen. Preconditions, pegawai sudah masuk ke halaman pegawai atau data pemesanan. Post condition, data pemesanan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Failed end conditions, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actor, pegawai. Main flow atau basic path. 1. Pegawai masuk ke halaman pegawai atau data pemesanan. 2. Pegawai dapat menambah, mengubah, dan menghapus pemesanan. 3. Jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan. Mengelola data pembayaran. Use case name, mengelola data pembayaran. Requirements, pegawai dapat mengelola data pembayaran konsumen. Goal, pegawai dapat menambah, mengubah, menghapus data pemesanan konsumen. Preconditions, pegawai sudah masuk ke halaman pegawai atau data pemesanan. Post condition, data pemesanan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Failed end condition, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actor, pegawai. Main flow atau basic path. 1. Pegawai masuk ke halaman pegawai atau data pemesanan. 2. Pegawai dapat menambah, mengubah, dan menghapus pemesanan. 3. Jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Desain sistem. Pada tahap ini membuat desain sistem yang menentukan bagaimana sistem akan menyelesaikan rancangan untuk penjualan obat-obatan dan alat kesehatan dengan menggunakan platform website. Desain basis data. Ini adalah contoh BRD.
Dan ini contoh adalah LRS, Logical Record Structure. Akronim, pesan MYD, tipe file, file master, akses file, random, panjang record 58 bit, file key, ID pesan, software MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID pesan, akronimnya ID pesan, tipenya integer, panjangnya 8, keterangannya primary key. Nomor 2, elemen datanya jumlah, akronimnya jumlah, tipe integer, panjang 50. Nomor 3, elemen datanya biaya, akronim biaya, tipenya varchar, panjang 10. Nomor 3, spesifikasi file obat. Nama file obat, akronim obat MYD, tipe file, file master, akses file random, panjang record 113 bit, file key, ID obat, software MySQL. Nomor 1, elemen data, ID obat, akronim ID obat, tipe varchar, panjang 8, keterangan primary key. Nomor 2, nama obat, akronim nama obat, tipe varchar, panjang 50. Nomor 3, elemen datanya jenis, akronim jenis, tipe varchar, panjang 10. Nomor 4, elemen datanya dosis, akronim dosis, tipe varchar, panjang 5. 5, elemen datanya stok, akronim stok, tipe varchar, panjang 11. 6, elemen datanya kemasan, akronim kemasan, tipe varchar, panjang 25. 7, elemen datanya isi, akronim isi, tipe varchar, panjang 4. Spesifikasi file data pesanan. Nomor 4, spesifikasi file detail pesanan. Nama file detail pesanan, akronim detail pesanan MYD, tipe file, file master, akses file random, panjang record 51 bit, file key, ID detail pesanan, software MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID detail pesanan, akronimnya ID detail pesanan, tipe integer, panjang 11, keterangan primary key. Nomor 2, elemen datanya kode obat, akronimnya kode obat, tipe integer, panjang 25, keterangan storage key. Nomor 3, elemen datanya jumlah, akronimnya jumlah, tipe varchar, panjang 10. Nomor 4, elemen datanya harga, akronim harga, tipe varchar, panjang 5. Nomor 5, spesifikasi file pegawai. Nama file pegawai, akronim pegawai MYD, tipe file, file master, akses file random, panjang record 120 bit, file key, ID pegawai, software MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID pegawai, akronimnya ID pegawai, tipe integer, panjang 5, keterangan primary key. Nomor 2, elemen datanya nama pegawai, akronimnya nama pegawai, tipe integer, panjang 50. Nomor 3, elemen datanya nomor telepon, akronimnya nomor telepon, tipe varchar, panjang 15. Nomor 4, elemen datanya jabatan, akronimnya jabatan, tipe varchar, panjang 50. Spesifikasi file. Nama file obat, akronim obat MYD, tipe file, file master, akses file random, panjang record 45 bit, file key, ID obat, software MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID obat, akronimnya ID obat, tipe integer, panjang 5, keterangan primary key. Nomor 2, elemen datanya ID pegawai, akronimnya ID pegawai, tipe integer, panjang 10. Nomor 3, elemen datanya ID pesan, akronimnya ID pesan, tipe varchar, panjang 20. Nomor 4, elemen datanya ID konsumen, akronimnya ID konsumen, tipe varchar, panjang 10. Desain antar muka. Tinggal contoh halaman from login. Ini halaman menu aplikasi, halaman transaksi, halaman pasien, halaman from daftar pasien, halaman jenis obat, halaman tambah jenis obat, halaman transaksi pembelian, halaman pendataan transaksi pembelian, halaman resep obat, halaman pendataan resep obat, halaman supplier atau penyedia obat-obatan, halaman pendataan supplier, halaman data transaksi, laporan data transaksi, halaman data pembelian, laporan data, halaman data pasien, laporan data pasien,
halaman data barang, laporan data barang, halaman data resep, laporan data resep, halaman data supplier, data laporan supplier. Ini adalah struktur navigasi. Di sini ada login, pemilik, admin, home, logout, laporan penjualan, ada menu, pembayaran, setting, pemesanan, pembuatan kode program. Ini adalah contoh codingan script program halaman login. Ini script program halaman indeks atau pemilik. Ini adalah script program halaman transaksi pembayaran. Ini adalah script laporan penjualan. Ini script laporan pemesanan atau pembelian. Pengujian nomor 1. Mengosongkan semua data login lalu langsung mengklik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan maaf username dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. Nomor 2. Hanya mengisi username dan mengosongkan password, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal salah memasukkan password. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. Nomor 3. Hanya mengisi password dan mengosongkan username, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan login akan menampilkan pesan gagal salah memasukkan username. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 4. Menginput data login dengan benar, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan menampilkan menu home program penjualan. Pemeliharaan. Spesifikasi sistem operasi Microsoft Windows 7, prosesor Intel Core i3, RAM 2GB, hard disk 500GB, layar LCD 13,3 inci, keyboard QWERTY, printer injeksi printer, mouse advanced optical tracking, software bahasa pemrograman, PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS. Aplikasi pendukung SAM dan Sublime. DBMS, PHP, Kesimpulan, pembuatan web sistem informasi penjualan obat dapat membantu mempercepat pembelian dan penjualan, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan obat di pasar modern. Saran, untuk mengoptimalkan sistem kerja pada apotek ini, maka diperlukan sistem yang terkomputerisasi dan baik, sehingga pada pencatatan dokumen masukan atau pengeluaran lebih efektif dan efisien. Serta untuk mendukung kelanjutan dari situs, diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti penambahan dan pengupdatean fitur pada sistem, pengelola data pada sistem, dan mengevaluasi sistem pada setiap waktu tertentu. Sekian dari saya.